Dia adalah seorang ahli biologi yang lahir di Swiss, dan Piaget ini di kemudian hari mempelajari berbagai macam teori kognitif, sehingga beliau adalah salah satu tokoh berpengaruh dalam teori perkembangan kognitif. Teori Piaget ini mulai berkembang pada tahun 1920. Piaget melakukan penelitian melalui metode observasi terhadap anak-anak dengan beragam usia. Nah, teori Piaget ini melingkupi range usia yang luas, di mana beliau juga memaparkan teori perkembangan kognitif dari mulai infansi atau bayi sampai dengan usia dewasa. Selain membahas tahapan perkembangan kognitif pada anak, teori Piaget juga membahas konsep bahasa, moral, memori, dan bagaimana mekanisme perkembangan kognitif pada anak. Konsep teori dari Piaget. Menurut Piaget, prinsip perkembangan pada anak adalah anak merupakan pembelajar yang aktif dan memiliki keingintahuan yang besar. Nah, anak mengkonstruk pengetahuannya secara perlahan melalui berbagai pengalaman yang diperolehnya dari lingkungan sekitar. Anak belajar berbagai hal melalui caranya sendiri yang secara aktif mengeksplorasi berbagai hal yang ada di sekitarnya. Di Piaget ada 3 konsep utama yang dikemukakan oleh Piaget dalam perkembangan kognitif anak. Yang pertama adalah skema, kemudian asimilasi, dan akomodasi. Untuk memahami apa itu skema, asimilasi, dan akomodasi, kita lihat video ilustrasi berikut ini. Mari deskripsikan bagaimana proses pembentukan skema pada anak. Seorang anak mengamati gambar mobil dari buku. Ia mendapatkan informasi dan kosakata baru bahwa benda tersebut dinamakan dengan mobil. Maka, anak telah membangun sebuah skema tentang mobil. Skema adalah pemahaman atau konsep berpikir mengenai suatu hal. Kemudian, ketika skema mobil telah terbentuk, kemudian ia melihat mobil dalam dunia nyata di garasi rumahnya. Anak dapat menghubungkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ia miliki sebelumnya, yaitu skema mobil. Namun sekarang, skema anak mengenai mobil lebih luas. Tidak hanya yang dia lihat pada buku, namun dia juga melihat bentuk asli dari mobil dalam dunia nyata. Setelah itu, misalnya anak bermain ke rumah temannya dan dia melihat ada mobil dengan warna dan bentuk yang berbeda. Informasi mengenai mobil yang baru diterima di rumah temannya tersebut dimasukkan ke dalam skema yang telah ada. Maka proses ini dinamakan dengan asimilasi. Skema anak pun mulai berkembang lebih kompleks tentang mobil. Asimilasi adalah proses masuknya informasi baru ke dalam skema yang telah ada. Oke. Kemudian dia melihat di jalan raya ada banyak variasi mobil, baik warna maupun bentuknya. Informasi yang dia lihat dalam kehidupan sekitarnya menambahkan skema dan memperluas skema anak mengenai mobil. Dari ilustrasi tersebut, kita dapat melihat bagaimana proses skema terbentuk pada anak dan bagaimana proses asimilasi atau masuknya informasi baru ke dalam skema yang telah ada. Dari pengalaman tadi, anak mulai mengembangkan pengertian mengenai mobil. Anak juga mulai melihat mobil dan mengembangkan konsep tentang mobil dengan lebih luas, berbagai macam warna dan berbagai macam jenisnya. Pada ilustrasi berikut ini, kita melihat ada seorang anak yang telah mengetahui atau memiliki skema tentang ayam. Berkaki 2, berbulu, dan berwarna hitam. Ketika dia melihat seekor bebek, maka dengan spontan dia akan melakukan asimilasi.
yaitu memasukkan informasi baru ke dalam skema yang telah ada. Maka dia akan menjawab atau menyebut bebek sebagai ayam. Nah, kemudian ada proses ketidakseimbangan kognitif. Anak akan melihat ada ketidaksamaan antara skema ayam dengan skema bebek. Ketidakseimbangan atau anak menemukan ada sesuatu yang tidak sinkron, berbeda, tidak sesuai, disebut dengan disequilibrium. Maka proses kognitif anak berkembang ya, dibantu dengan pengetahuan yang lain atau orang dewasa lain. Anak membuat skema yang terpisah mengenai ayam dan bebek, di mana anak mengambil kesimpulan ayam tidak sama dengan bebek. Nah, ketika anak sudah memiliki konsep dan skema tersendiri tentang bebek, maka anak telah melakukan proses akomodasi, yaitu merubah skema yang telah ada sebelumnya disesuaikan dengan informasi baru yang ia dapatkan. Pada saat proses akomodasi, proses kognitif anak jadi berkembang, sehingga sekarang anak tidak hanya memiliki satu skema tentang hewan berkaki dua berbulu. Tapi saat ini anak sudah memiliki skema baru, yaitu hewan berkaki dua berbulu tidak hanya ayam, tapi ada juga bebek yang memiliki perbedaan tertentu dengan ayam, seperti bentuk paruh, bentuk kaki, kemudian ukuran badan, dan sebagainya. Proses akomodasi dan asimilasi yang terus dilakukan oleh anak sampai dewasa akan meningkatkan atau mengembangkan potensi kognitif anak di masa yang akan datang. Setelah melihat penjelasan mengenai proses perkembangan kognitif menurut teori Piaget, kita akan menyimpulkan apa saja konsep perkembangan kognitif menurut Piaget. Ada 3 hal yang utama, yaitu skema, asimilasi, dan akomodasi. Skema adalah pemahaman atau konsep berpikir mengenai suatu hal. Asimilasi adalah kemampuan seseorang untuk menerima informasi baru dan mencocokkannya dengan skema yang sudah ada. Dan akomodasi adalah mengubah atau memodifikasi skema yang sudah ada untuk disesuaikan dengan objek atau kejadian ataupun informasi baru yang telah diterima dan membentuk skema baru agar sesuai dengan kondisi informasi yang diterimanya. Untuk tahapan selanjutnya, kita akan membahas teori Vygotsky. Siapakah Vygotsky? Vygotsky adalah seorang guru sastra yang di kemudian hari tertarik dengan pemikiran dari Piaget mengenai perkembangan kognitif anak. Berbeda dengan Piaget, Vygotsky melihat perkembangan kognitif individu dari perspektif sosio-kultural. Pertama dari teori Vygotsky adalah perkembangan kognitif menurut Vygotsky terjadi dalam konteks sosial dan budaya. Anak mengembangkan kemampuan kognitifnya melalui interaksi dengan orang tua, guru, teman, dan individu lain yang lebih ahli atau memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak. Perkembangan anak terjadi melalui interpsychological process, kemudian menuju intrapsychological process. Jadi, individu tidak pernah bisa terlepas dengan social-cultural setting. Jadi, interaksi antara individu dengan lingkungan sosial ya bersifat resiprokal atau saling mempengaruhi. Di mana saling mempengaruhi ini terjadi dalam budaya, institusi, lingkungan, dan konteks sosial ya lainnya. Nah, konsep yang perlu dipahami dalam teori Vygotsky adalah konsep mengenai zona proximal development. Sebelum membahas konsep ini, kita perlu ketahui bahwa setiap individu, setiap siswa memiliki potensi yang luar biasa. Terkadang potensi ini bisa dilihat langsung oleh guru ataupun tidak bisa dilihat secara langsung. Zona proximal development adalah sebuah jarak antara perkembangan aktual
dengan perkembangan potensial. Apakah itu zona perkembangan proximal development? Nah, zona actual development adalah kondisi atau potensi atau kemampuan anak untuk mengerjakan tugasnya secara mandiri. Namun, setiap anak memiliki potensi yang luar biasa. Untuk mengetahui sejauh mana dia bisa berkembang potensinya, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas potensi anak, sehingga anak dapat meraih zona proximal development yang lebih luas atau potential development. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar segitiga di mana dua sisi terdapat anak dan satu guru berada di tengah. Gambar segitiga tersebut menggambarkan zona proximal development yang dimiliki oleh anak. Anak yang berada di ujung bawah segitiga menunjukkan bahwa zona actual development atau kemampuan anak tanpa arahan atau bimbingan. Artinya, anak dapat mengerjakan tugas secara mandiri. Salah satu contohnya adalah tugas perhitungan atau penjumlahan dari angka 1 sampai angka 10. Pada umumnya, anak dapat menjawab pertanyaan dengan mudah dengan menggunakan bantuan jari tangan. Ketika anak dapat menjawab pertanyaan ini dengan mudah, maka anak tersebut berpotensi bisa mengerti dan memahami logika penjumlahan. Untuk melihat kemampuan anak yang lebih tinggi atau lebih luas lagi, maka guru memberikan cara atau arahan mengenai penjumlahan di atas angka 10. Setelah mendapatkan pengarahan dan arahan dari guru untuk bagaimana cara menjumlahkan di atas angka 10, maka anak dapat mengerjakan atau menyelesaikan soal penjumlahan di atas angka 10. Apa yang dilakukan guru tersebut mampu untuk memberikan potensi anak berkembang kepada potential development atau potensi unggulnya. Dan apa yang dilakukan guru berupa cara cepat, cara praktis, metode adalah scaffolding. Apakah itu scaffolding? Scaffolding adalah dukungan yang diberikan orang tua, guru, atau seseorang yang lebih ahli kepada anak, sehingga anak tersebut mampu menyelesaikan tugas yang sebelumnya sulit dengan mudah. Nah, dukungan ini bersifat sementara, sampai anak tersebut dapat menyelesaikan tugasnya dengan mandiri. Terdapat beberapa prinsip dalam scaffolding. Tujuan scaffolding adalah agar siswa tidak terlalu mudah mengerjakan suatu tugas, namun juga tidak terlalu sering gagal. Sehingga dalam memberikan scaffolding, guru ataupun orang yang lebih ahli diharapkan mampu untuk melihat kondisi anak. Prinsip dari scaffolding adalah 1. Ketika siswa mengalami kesulitan untuk mengerjakan suatu tugas, maka berikanlah sedikit bantuan. Yang kedua, jika siswa telah berhasil, maka secara bertahap kurangi bantuan yang diberikan. Yang ketiga, siswa dapat mengerjakan tugas yang sebelumnya sulit secara mandiri adalah tujuan utama dari scaffolding. Setelah membahas mengenai teori Piaget dan Vygotsky, kita akan melihat perbedaan antara teori Piaget dan Vygotsky. Teori Piaget menekankan perkembangan kognitif relatif sama dalam berbagai budaya. Sedangkan menurut Vygotsky, perkembangan kognitif bisa bervariasi dalam berbagai konteks budaya. Piaget menekankan bahwa anak berkembang melalui independent exploration. Sedangkan Vygotsky mengemukakan bahwa anak berkembang melalui interaksi dengan lingkungan sosial. Proses perkembangan menurut Vygotsky adalah dimulai dari social process ke dalam individual psychological process. Sedangkan menurut Piaget, proses perkembangan dimulai dari individual process kemudian menjadi social process. Dalam teorinya
Piaget, teman sebaya berperan penting dalam perkembangan anak, sedangkan pada Vygotsky, orang dewasa berperan lebih penting dalam perubahan dan perkembangan anak. Saudara mahasiswa, sekian video pembelajaran teori perkembangan kognitif Piaget dan Vygotsky. Semoga Anda dapat memahami teori perkembangan Piaget dan Vygotsky dan dapat menerapkannya dalam konteks pendidikan anak usia dini. Terima kasih.